Iqbal Dinda insya Allah adalah kesempatan terbaik buat NTB untuk bangkit bersama dari segala keterpurukan selama ini. Yes, this is Iqbal Dinda. Bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Integritas pilkada NTB, pilkada untuk kita. Jadi kita liput di Posko Provinsi bersama Pak Mat ini. Saudara yang tumbuh bersama. Ini siapa kita? Sip, udah. Iya. Pukul orang-orang itu kalau udah kasih sudah masuk. Yang penting nomor 3 ngobrol. Untuk NTB tercinta, bersama kita meraih cita, bersatu dalam langkah, satu suara, masa depan gemilang, tak kenal larang, Adinda. Ini Iqbal sudah datang. Karena sudah ketemu. Ini Mami sudah datang. Ayo teman-teman semua hadir. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Malam hari ini dengan tema debat pengembangan potensi daerah untuk kemajuan Nusa Tenggara Barat. Kamera. Huruf yang ada di fishbowl, kami persilakan huruf yang akan menentukan pertanyaan paslon nomor urut 3. Silakan diambil lalu ditunjukkan ke kamera. Ya. Boleh dibuka Bapak, nomor apa, hurufnya apa? Boleh kita tahu hurufnya? Huruf B atau bravo ya. Pariwisata huruf B. Oke, kita akan coba lihat teman-teman, pariwisata huruf B. Wisata telah berubah dari pariwisata basal ke pariwisata yang berkualitas atau quality tourism. Selain itu, pariwisata telah berubah dari perjalanan bisnis dan wisata ke berlibur dan bekerja atau workation. Wisatawan ingin merasakan budaya baru, kuliner, bahasa, dan tempat-tempat yang unik, serta ingin terhubung dengan alam dan tidak terkoneksi dengan gadget, sehingga aktivitas seperti berkemah, ekowisata, akan glamping akan tetap populer. Dan pertanyaannya adalah, jika terpilih, apa strategi paslon untuk mengantisipasi perubahan tren tersebut dalam mengembangkan pariwisata di NTB? Silahkan menjawab, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Dari awal Iqbal Dinda sudah yakin betul dengan pilihan arah pariwisata, pengembangan pariwisatanya, yaitu pariwisata yang berkualitas, quality tourism, instead of pariwisata yang massal. Kosnya rendah, ongkos lingkungannya juga rendah. Karena itu ke depan kita akan mengembangkan 3 strategi. Pertama, bahwa kita akan mengedepankan quality tourism dengan berbagai cabangnya, termasuk mendorong kemungkinan menarik digital nomad ke Indonesia, sehingga kita ke NTB, sehingga kita bisa mengembangkan lebih banyak digital nomad di NTB. Yang kedua, MICE, meeting, insentif, convention, and event akan kita kembangkan. Kenapa? Karena supaya arus pariwisatawan datang ke NTB itu tidak hanya di bulan Mei sampai dengan September di seasonal turis, tapi juga dari Januari sampai dengan
sampai dengan Desember, sehingga ini akan berpengaruh nanti ke load factor dari penerbangan. Yang ketiga, kita akan membangun KEK yang khusus untuk Muslim friendly tourism. Kenapa Muslim friendly tourism? Karena ini punya pasar yang besar di Gulf countries. 6 Gulf countries ini terkenal sebagai turis yang memiliki length of stay paling panjang, memiliki spending juga paling tinggi. Ini yang akan kita kedepankan nanti. Terima kasih. Masih ada waktu. Siapa kita? Iqbal Dinda. Mantap. Oke, baik, sudah cukup. Silakan. Waktu Anda 1 menit dari saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Zul dan Bu Rohmi. Memang saya belum pernah jadi gubernur, tapi saya tahu data mengenai pariwisata kita. Bayangkan NTB itu memiliki MotoGP, memiliki Mandalika super prioritas, dekat dengan Bali, punya kesempatan untuk mendapatkan luberan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, yang kita capai tahun lalu itu jumlah kunjungan turis hanya 1,9 dari target 2 juta, hanya 1,9 juta. Bandingkan dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat itu jauh dari Bali, nggak dapat luberan, nggak punya MotoGP, mereka berhasil mencapai 9,5 juta kunjungan di tahun lalu. Berarti kan ada problem dalam pariwisata. Jadi terpaksa kita harus berpikir sedikit rumit sih Pak, daripada berpikir sederhana tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Itu sebabnya kita memperkenalkan MICE. Saya nggak tahu Pak mantan gubernur tahu nggak bahwa. Baik, terima kasih, waktu Anda habis. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Iqbal Dinda. Kerjasamanya kita lanjutkan ya. Mengatakan bahwa mandiri secara pangan itu tidak semudah penerapannya. Itu the devil is in the detail gitu. Ketika kita masuk ke detail, di situ setan yang muncul gitu. Dan saya khawatir problem utama kita itu adalah di ekosistemnya. Saya tidak melihat bahwa ekosistem pertanian, peternakan, dan kelautan perikanan kita sudah tercipta. Orang disuruh nanam jagung, tapi begitu panen, ternyata harga jagungnya turun. Atau disuruh nanam bawang, tetapi harga pupuknya mahal atau bahkan tidak available sama sekali, irigasinya tidak ada. Karena itu buat saya yang penting itu sebelum kita ngomong mengenai pengembangan pertanian, peternakan, dan kelautan, itu kita ngomong dulu mengenai menciptakan ekosistem yang kuat sehingga nanti apapun yang terjadi mereka tetap kuat. Terima kasih. Cukup, baik, terima kasih Paslon 03. Berikutnya Paslon 0 menanggapi atau merespon jawaban dari Paslon 02. Waktu Anda kita tunggu sejenak. Ya, waktu Anda dihitung 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tadi sudah dijawab dengan komprehensif oleh Bang Zul. Tetapi mungkin sekedar menambahkan, saya lihat ada teknologi sekarang yang disebut small and medium mining facility, yang itu memang didesain compact untuk pertambangan rakyat. Sehingga ini mungkin perlu kita jajaki kemungkinan untuk memanfaatkan ini di pertambangan rakyat. Kedua, kita ada PR sih Bang Zul untuk menyelesaikan RT/RW yang terkait dengan pemanfaatan lahan untuk tambang, karena unfortunately memang tambang ini tidak bisa getting along dengan pariwisata, terutama di Pulau Lombok. Untuk pertambangan rakyat nanti akan berbenturan dengan zonasi untuk pariwisata. Terima kasih. Waktu Anda masih detik. Cukup. Baik, ya, terima kasih Paslon. Jangan lupa pilih Iqbal Dinda.
Waktu Anda 60 detik akan dihitung dari mulai Anda berbicara. Silakan. Sebelum saya menanggapi Bu Romi, saya mau menanggapi Pak Zul dulu tadi bilang bahwa pertumbuhan ekonominya tertinggi. Data menunjukkan BPS Pak Zul, tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita terendah di Indonesia, 1,8. Itu terendah di Indonesia. Kedua, kalau mengenai investasi, masalah terbesar yang dihadapi oleh sebagian Pemda. Saya 28 tahun menjadi promotor investasi. Salah satu masalah terbesarnya adalah IPRO, project ready to offer. Kadang-kadang teman-teman itu tidak bisa membedakan antara menjual mimpi dengan menjual proyek. Nah, karena kita perlu menjual proyek. Nah, rata-rata proyek yang ditawarkan oleh Pemda itu, termasuk NTB, tidak memenuhi kriteria IPRO status itu. Makasih. Anda masih memiliki sisa waktu? Cukup? Terima kasih. Anda memiliki waktu 60 detik, dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Sebenarnya saya jujur tidak melihat keperluan untuk membenturkan antara ekonomi digital dengan ekonomi tradisional. Dua-duanya bisa berjalan seiring. Problemnya adalah intervensi pemerintah untuk menguatkan ekonomi tradisional ini kurang gitu loh. Kalau kita lihat Bank NTB cuma dari 85% yang disalurkan kreditnya itu 85% adalah untuk industri, untuk konsumsi. Sementara untuk industri itu, untuk sektor industri hanya 15%. Dalamnya termasuk UMKM yang hanya 6%. Jadi intervensi pemerintah untuk menguatkan dari ekonomi tradisional ini kurang. Problemnya ada di situ saya kira. Terima kasih. Masih ada 18 detik, mau ditambahkan? Cukup, terima kasih paslon 03. Siapa kita? Iqbal Dinda. Harapan cenderung meningkat dan diperparah oleh deforestasi dan degradasi hutan. Data dari Global Forest Watch menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Nusa Tenggara Barat kehilangan 1.050 hektar hutan primer yang setara dengan emisi 708 kiloton CO2. Goodstats.id juga melaporkan kejadian peningkatan deforestasi seluas 6.000 hektar selama periode 2020 hingga 2021. Hal ini selain berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya emisi CO2, juga menyebabkan hilangnya mata air di Nusa Tenggara Barat. Pertanyaannya, jika terpilih, apa strategi paslon untuk memitigasi laju emisi korban dan kerusakan hutan di Nusa Tenggara Barat? Waktu Anda 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan paslon 03. Arjuna! Terima kasih. Saya punya keyakinan bahwa menjadi gubernur itu karena diberikan amanah wilayah, tanggung jawabnya bukan hanya mensejahterakan manusianya saja, tetapi juga mensejahterakan lingkungan hidupnya, termasuk mensejahterakan laut, sungai, dan semua aspek lingkungan hidupnya. Kita melihat memang problem kita sekarang terjadi kekurangan air bersih, terjadi kekurangan air irigasi karena catchment areanya berkurang. Jadi mau tidak mau yang paling mendesak untuk kita lakukan itu adalah penghijauan atau reboisasi kembali. Memang pasangan Gemilang dulu pernah menargetkan kalau nggak salah 128 ribu tutupan baru yang akan dilakukan reboisasi, tetapi kenyataannya justru kita mengalami selama 5 tahun deforestasi hampir 50% dari hutan kita. Nah ini problem yang harus kita selesaikan, dan ini perlu koordinasi yang baik antara provinsi dengan kabupaten kota untuk melakukan penghijauan. Nanti bisa kita kompensasi dengan penanganan sampah antara kabupaten kota dengan provinsi. Intinya adalah pertama kita hijaukan dulu sehingga catchment areanya meningkat dan sekaligus mengurangi efek rumah kaca tersebut. Baik, terima kasih.
Iqbalinda sangat menyukai isu lingkungan hidup ini karena masuk dalam 10 program unggulan Iqbalinda, yaitu nomor 8, yaitu NTB Lestari Berkelanjutan. Salah satu yang kita harapkan bersama adalah bagaimana kita memberikan penekanan kepada petani jagung kita akan pemanfaatan lahan-lahan dalam tingkat kemiringan tertentu, sehingga kita pastikan fungsi hutan yang sebenarnya akan betul-betul bisa terjaga dan tidak mudah untuk dialih fungsikan. Terima kasih. Masih ada waktu? Terima kasih. Dan selanjutnya persilakan paslon nomor urut 1 untuk merespon. Jawaban dari paslon ada waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Bu. Saya surprise ya dengan jawaban. Dari sisi anggaran, tetapi kita harapkan apa yang ditanam tumbuh, terawat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang kedua, saya harapkan bahwa adanya koordinasi yang baik antara kabupaten, kota dengan provinsi sangat penting agar sukses dan kami di kabupaten kota tidak disalahkan dalam setiap program yang dilaksanakan. Sudah Siapa kita? Iqbalinda. Iqbalinda, harapan baru Iqbalinda, paling jago. Jangan lupa pilih Iqbalinda. Bukan sekedar cerita mengenai mau buat sesuatu gitu. Dan yang kedua adalah problemnya Pemda ini adalah network. Mereka tidak punya network yang cukup untuk mencari investasi dari luar negeri. Kalau Iqbalinda, insya Allah 132 perwakilan Indonesia di luar negeri akan kita gunakan sebagai marketer kita, sebagai sales point kita untuk menjual investasi, memasukkan investasi ke NTB, insya Allah. Semua networking di dunia yang kita punya akan kita gunakan untuk mendorong investasi ke NTB. Terima kasih. Nih Iqbal, saya ingin tahu ya bagaimana konsep untuk mendatangkan pariwisata yang sebanyak-banyaknya ke NTB. Terima kasih Bu Rohmi. Prinsip terpenting dari seorang pemimpin itu adalah adil namanya, harus adil. Pemimpin yang nggak adil itu tidak layak disebut pemimpin. Saya jadi dubes di Turki itu dubes Indonesia, bukan dubes NTB. Jadi saya harus memberikan perlakuan yang sama ke semua provinsi yang ada di Indonesia ini. Bahwa turis tidak datang ke Indonesia, ke NTB, ya problemnya NTB kok tidak bisa Saya 3 kali membawa influencer ke NTB, 1 rupiah tidak dibantu oleh pemerintah NTB. Provinsi-provinsi lain saya diberikan tuh banyak, hanya NTB, kampung halaman saya sendiri, 1 rupiah pun tidak bantu saya untuk mempromosikan NTB. Jadi bukan salah saya Bu Romi, saya memang dubes Indonesia bukan dubes NTB. Insya Allah nanti saya jadi gubernur
Pokok tak Saya juga akan adil sama seluruh rakyat NTB. Saya akan memberikan yang sama kepada seluruh. Terima kasih. Masih ada dua grup. Mantap Iqbal. Langsung saja ya. Mungkin Jawabannya silakan. Malam hari ini akan semakin panas, namun kami mengingatkan kembali kepada pendukung paslon. Setelah ini kami akan kembali di segmen kelima. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Makasih Bang Zul. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan Bank NTB dan komitmen dari pemerintah pada masa Bang Zul untuk mendukung UMKM. Tadi saya jelaskan bahwa 85% kredit yang disalurkan oleh 85% kredit yang disalurkan oleh Bank NTB itu untuk sektor konsumsi, 15% untuk sektor produksi, dan hanya 6% yang masuk ke sektor untuk ke UMKM. Jadi apakah komitmen terhadap UMKM itu tercermin di dalam rasio pinjaman yang diberikan ke UMKM? Silakan Bang Zul. Saya rasa masalahnya Bang Zul bukan NPL, karena NPL UMKM itu hanya 3,7%, sedangkan standar OJK itu masih dianggap aman kalau di bawah 5. Artinya itu jauh di bawah standar OJK. Saya lihat masalahnya memang komitmen, keberpihakan terhadap UMKM yang kurang. Ini masalah terbesarnya. Kalau Iqbal Dinda jelas di dalam visi misi sudah menyebutkan, kami akan menaikkan rasio pinjaman buat UMKM jelas. Dan yang kedua, kami akan taruh yang namanya cash collateral. Cash collateral dari pemerintah ditaruh di bank untuk pengganti jaminan. Karena sekarang banyak teman-teman UMKM yang butuh pinjaman dalam jumlah kecil. Apa yang terjadi? Mereka pinjam ke pinjol. Tahu di pinjolnya NTB itu, ke tingkat kegagal bayar pinjol di NTB itu hampir 5% gitu, tertinggi di Indonesia. Jadi cash collateral ini memberikan jaminan kepada mengganti penjamin, tidak sehingga UMKM Waktu Anda habis, terima kasih 03. Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 3, bagaimana komitmen Bapak di dalam pembangunan berkelanjutan? Karena saya lihat ada beberapa statement Bapak yang mengkritisi program Zero Waste itu berami, karena fakta menunjukkan bahwa kalau penanganan sampah ini kan ada dua, 70% penanganan, 30% itu pengurangan gitu. Dari 70% target itu, dulu Ibu hanya mencapai 40%, sementara yang 30% Ibu hanya mencapai 10%. Jadi jauh panggang dari api, itu problemnya. Kemudian yang kedua, saya merasa bahwa Zero Waste yang Ibu lakukan sekarang ini penanganannya masih parsial gitu. Padahal kita harus dari hulu sampai ke hilir. Banyak berbenturan dengan kewenangan yang ada di kabupaten kota, dan salah satu problemnya adalah koordinasi dengan kabupaten kota masih lemah. Itulah sebabnya kami di Iqbal Dinda memasukkan bahwa penguatan koordinasi dengan kabupaten kota itu sangat esensial, dan itu yang akan kami lakukan. Karena itu nanti kami akan buat kantor penghubung di setiap kabupaten kota untuk mengkoordinasikan program-program yang ada cross-cutting isunya antara provinsi dengan kabupaten kota. Makasih Ibu. Masih ada waktu? Cukup? Atau ditambahkan? Baik, terima kasih. Dan bagi pasangan Iqbal Dinda, kami tidak mengenal program yang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya, tetapi bagi kami, bila itu untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat NTB dan dirasakan perlu, maka kami berkomitmen melanjutkan semua hal baik bagi NTB yang kita cintai bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini butuh perjuangan yang tidak mudah. Anda masih memiliki waktu 10 detik. Iqbal Dinda insya Allah adalah kesempatan terbaik buat NTB untuk bangkit bersama dari segala keterpurukan selama ini. Karena 3 asan. 1,
sudah membuat pengorbanan besar untuk maju menjadi gubernur dan wakil gubernur. Karena itu kami tidak akan sia-siakan pengorbanan kami ini, kami akan dedikasikan seluruh waktu dan tenaga untuk NTB yang lebih baik. Yang kedua, pasangan Iqbal Dinda jelas didukung langsung oleh Presiden Prabowo. Dan ini cukup meyakinkan bahwa Presiden dan jajarannya akan memberikan dukungan penuh kepada Iqbal Dinda untuk mewujudkan visi misinya. Saya adalah saksi hidup bagaimana Presiden Prabowo memberikan perhatian yang sangat besar kepada NTB. Presiden Prabowo tidak akan pernah lupa pada kebaikan NTB, dukungan yang telah diberikan NTB kepada Presiden Prabowo. Alasan ketiga, seluruh cara-cara terbaik, cara-cara berkelas dunia dan jaringan yang ada di level dunia seluruhnya akan kami gunakan secara maksimal untuk membangun NTB, insya Allah. Sendabe semenan weki, tekesama weki, Madaroho mohon doa dan dukungan tanggal 27 November coblos nomor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Terima kasih. Inilah pepadu-pepadu kita, tim pemenangan Iqbal Dinda Kota Mataram. Siapa kita? Demikian debat cagup kedua Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Selamat dan sukses untuk NTB makmur